Sebenarnya engkau sangat dekat dengan Tuhan yang maha baik. Dia berkuasa atas apapun. Dia membuat segalanya jadi mudah. Dia tidak mungkin menginginkan kecelakaan bagimu. Engkau hanya perlu menegaskan prasangka baikmu akan semua kebaikannya. Jika Tuhan memang dekat, jangan abaikan kebaikan-kebaikannya dengan fikiran-fikiran negatifmu. Ada dua pertanyaan menarik yang kami gabung menjadi satu. Yang pertama adalah bagaimana cara mengenal Allah lebih jauh. Yang kedua, apakah benar kita itu malas beribadah karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita bicara tentang ma'rifatullah atau kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal agama ini adalah kenal Allah. Ilmu yang paling berharga di dunia ini adalah kenal Allah. Sesuatu yang paling nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah kenal Allah. Ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan menjadi lebih ringan kita lakukan. Kenapa? Sebab kalau kita hanya berkutat kepada perintah-perintah, teks-teks perintah, tanpa mengenal siapa pemberi perintah, akan berat sekali kita melaksanakannya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mudah dalam menjalankan perintah Allah walaupun terlihat sangat berat? Karena Ibrahim kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani mengatakan bahwa perintah menyembelih sendiri anak kandung adalah hal yang ringan? Tapi bagi Ibrahim tidak berat dia lakukan itu karena dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kenal bahwa Allah tidak mungkin mencelakakannya. Dia kenal bahwa Allah tidak mungkin menginginkan keburukan untuknya dan keluarganya. Dia kenal dengan kasih sayang Allah. Dia kenal dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengambil anak darinya, itu juga bentuk sayang Allah. Sebagaimana ketika Allah memberinya anak, itu juga bentuk sayang Allah kepadanya. Teman-teman, coba kita buat satu ilustrasi ya. Jika seorang lurah tiba-tiba datang surat dari presiden, betapa senangnya dia. Ada kop istana mampir ke kelurahan, diantar oleh camat dan bupati. Dia bahagia sekali. Aku dapat surat nih dari Presiden Prabowo gitu ya. Kenapa dia senang? Karena dia kenal dengan presiden. Dia kenal bagaimana kedudukannya di negeri ini. Jadi dia berbangga, dia senang tanpa dia baca dulu apa isi suratnya. Jika kemudian isi suratnya memerintahkan, menginstruksikan dia melakukan satu tugas yang berat, dia tetap senang bahwa dia dipilih dibandingkan lurah-lurah yang lain yang ada di sekitarnya. Ada rasa bangga di dalam diri dia. Dia kenal dengan kebesaran, keagungan pemberi perintah, maka lebih ringan bagi dia melakukan perintah. Pertanyaan penting, bagaimana sih cara ma'rifatullah? Bagaimana sih cara kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Anda jalan ke Turki, ada satu istana tempat Kesultanan Utsmani dulu, namanya Istana Topkapı. Di atas gerbang Istana Topkapı itu tertulis Ra'sul Hikmah Ma'rifatullah. Induk dari segala kebijaksanaan itu adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kata-kata ini dalam sekali. Sebab orang yang kenal Allah itu, cara mereka merespon peristiwa berbeda. Cara mereka menghadapi musibah berbeda. Cara mereka mensyukuri kemudahan berbeda. Bagaimana sih cara kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 gerbang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui khalqullah, ciptaan Allah. Makin baik kita merenungi ciptaan Allah, makin kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada lebih dari 1200 ayat yang bicara tentang penciptaan alam semesta. Untuk apa? Untuk kita berpikir. Ketika melihat langit, melihat bumi, melihat lautan, melihat gunung, melihat anak-anakmu, melihat sekitarmu, engkau tahu betapa baiknya Allah ya, betapa kuasanya Allah ya, betapa bagi Allah segala sesuatu itu kecil sekali. Allah tinggal mengatakan kun, maka jadi fayakun. Orang kenal Allah ketika dia lebih banyak berinteraksi dengan alam semesta. Apapun yang terhampar di alam semesta ini, itu adalah tanda-tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan mata kita terhadap alam dan sekitar itu jangan pandangan kosong, tapi pandangan yang membawa kekuatan tauhid.
yang membawa akan kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita itu. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa hal yang paling mengesankan dalam kehidupan Nabi? Pertanyaan ini sulit bagi Aisyah, sebab apa sih yang tidak mengesankan dari Nabi SAW? Setiap detik bersama Nabi adalah sesuatu yang indah. Tapi ketika Aisyah ditanya, apa yang paling mengesankan dalam hidup Nabi? Apa yang dipilih oleh Aisyah? Suatu hari Nabi sholat malam. Tiba-tiba Nabi menangis. Nabi ruku, Nabi masih menangis. Nabi sujud, Nabi masih menangis. Nabi duduk, Nabi masih menangis. Sampai Nabi selesai sholat malam, Nabi menangis. Bilal bin Rabah datang untuk azan subuh, Nabi masih menangis. Bilal tanya, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Nabi berkata, bagaimana aku tidak menangis Bilal? Malam ini turun kepadaku satu ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah ayat, adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nabi takut sekali hamparan alam semesta dengan seluruh kompleksitas dan kesempurnaannya ini tidak mengantarkan kita kepada kenal Allah Subhanahu wa taala. Pintu kedua mengenal Allah melalui af'alullah, melalui cara kerja Allah. Perhatikan, maksudnya apa? Lihat bagaimana Allah memperlakukan umat terdahulu. Biar kita kenal Allah seperti apa. Kenapa kita takut dengan perilaku LGBT? Kenapa? Karena kita kenal dengan Allah bagaimana dia memperlakukan umat Nabi Lut dulu. Kenapa kita takut untuk sombong dan berbuat semena-mena ketika berkuasa? Karena kita membaca apa yang dilakukan Allah kepada Fir'aun dulu. Kenapa kita takut bersikap seperti Qarun ketika diberikan harta? Karena kita tahu, kenal Allah bagaimana memperlakukan orang seperti yang dilakukan oleh Qarun. Jadi Fir'aun yang muncul abad ini, tahun ini, hari-hari ini, nasibnya akan sama dengan Fir'aun sebelumnya. Begitu juga hal-hal yang lain. Atau kita memiliki harapan kepada Allah karena kita tahu cara kerja Allah. Lihat ketika Allah bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam, berada dalam perut ikan, di bawah laut, gelap, tidak ada yang bisa mendengar. Berapa persen sih kemungkinan Nabi Yunus bisa selamat? 0%. Tetapi kita tahu karena Nabi Yunus bertasbih, memuji Allah, mengakui kesalahannya, memperbarui tauhidnya, berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah mengeluarkannya dari perut ikan. Dan Allah berkata, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya siapapun yang punya pengalaman keimanan yang sama, punya experience spiritual yang sama dengan Yunus, maka walaupun semua manusia berkata tidak mungkin bagimu keluar dari kegelapan masalahmu, dari sempitnya persoalanmu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita kenal Allah sebab kita melihat apa yang pernah Allah lakukan pada umat-umat terdahulu. Makanya berjalan di atas muka bumi itu ada dua tujuan utama. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muttaqin. Berjalanlah di atas muka bumi ini. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, berjalanlah di atas muka bumi ini. Dan lihat bagaimana awal penciptaan. Ciptaan Allah, khalqullah. Gerbang pertama mengenal Allah. Di ayat yang lain Allah menyebut qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi dan lihat akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lihat gerbang yang kedua, af'alullah, perilaku Allah, cara kerja Allah. Dan ada gerbang ketiga mengenal Allah. Apa itu? Kalamullah, firman Allah. Kita diminta untuk mentadaburi Al-Quran. Bulan Ramadan ini kesempatan yang paling baik. Teman-teman, demi Allah ya, kalau sekiranya bulan Ramadan tidak dapat menciptakan vibes lebih dekat dengan Al-Quran, jangan harap kita akan menjadi lebih dekat dengan Al-Quran di bulan yang lain. Dan kalau kita jauh dari Al-Quran, kita tidak akan mengenal Allah secara sempurna. Khalqullah, af'alullah, dan kalamullah. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.